selamat pagi Bapak Ibu peserta Philips Sekuritas Indonesia Webinar. Hari ini Selasa 27 Oktober 2020, kembali lagi bersama dengan kami, Philips Sekuritas Indonesia Team of Research. 53 orang yang bergabung hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, seperti biasa mohon konfirmasi apakah gambar dan suara terlihat dan terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Aman ya, terima kasih Bapak Rusdina. Jelas, Ibu Dia Kusuma, terima kasih. Bapak Wisber Luis, selamat pagi, suara dan layar bagus. Terima kasih Ibu Teti Nurhayati. Baik, Bapak Ibu, kita akan melihat apa yang menjadi drivers IHSG hari ini, kemudian juga headline emiten dalam negeri, dan bagaimana posisi foreign flow untuk pasar reguler di Indonesia, dan apa yang menjadi rekomendasi teknikal kami pada hari ini bersama dengan saya Debbie. Inilah webinar selengkapnya. Iya Bapak Ibu, kita kalau mau sejenak melihat ya, kemarin mengawali minggu baru, IHSG ditutup menguat 0,62%. Sektor-sektor seperti konstruksi, perkebunan, dan keuangan ini yang menjadi penopang terbesar untuk IHSG ditutup di zona hijau. Kemarin penguatan IHSG ini ditopang oleh saham-saham perbankan big caps ya, seperti Mandiri, BRI, BCA. Karena kita tahu Mandiri memang merilis laporan keuangan untuk 9 bulan pertama di 2020. Kredit masih tumbuh, begitu ya. Kemudian dana pihak ketiga juga tumbuh. Kemudian NPL gross itu berada di 3,5%. Ini menjadikan Mandiri salah satu saham yang menarik bagi investor kemarin. Namun secara agregat, secara makroekonomi, fokus investor masih tertuju pada situasi COVID-19 ya, yang memburuk di Barat, di Amerika Serikat dan juga di Eropa. Ini yang kemudian turut dicerna oleh investor dan membatasi penguatan IHSG kemarin dan juga beberapa saham di regional Asia kemarin. Ya kalau kita lihat hari ini, most likely IHSG akan bergerak melemah terbatas ya, selain secara teknikal juga mentok di MA 200 kemarin, tetapi juga ada sentimen-sentimen yang kami perkirakan akan dicerna oleh investor secara regional Asia dan itu akan diekor atau diikuti oleh IHSG hari ini. Kalau kita lihat di tabel tertera, indeks saham Amerika Serikat ini ditutup melemah signifikan ya waktu Indonesia pagi ini. Dow melemah 650 poin atau 2,29%. S&P 500 melemah 64 poin atau 1,86%, sementara Nasdaq melemah 189 poin atau 1,64%. Ini sudah beberapa saat kita tidak melihat performansi Dow CS terburuk ya. Melemah terburuk ini sejak September atau bulan lalu, September 2020. Pelemahan Dow CS utamanya karena dynamic duo, kasus COVID-19 di Amerika Serikat yang kembali meningkat tajam, tembus rekor baru Sabtu kemarin. Karena itu kemudian baru direspon hari Seninnya ya. Sabtu kemarin setelah rekornya itu dalam sehari Jumat 83.000 peningkatan kasus baru pekan lalu ya, Jumat pekan lalu, kemudian di break di hari Sabtu 85.000 tambahan kasus COVID-19. Ya ini diperparah karena tidak hanya kasus COVID-19 di Amerika Serikat yang juga kembali menjadi sorotan, tetapi belum ada tanda-tanda pemerintah akan menopang kondisi tersebut melalui stimulus fiskal. Ya, the clock is ticking, November 3rd is coming, and yet stimulus goal seems failing. Jadi belum ada tanda-tanda stimulus fiskal itu ya mencapai kesepakatan antara Demokrat dan juga Republik di Senat maupun juga di DPR Amerika Serikat. Padahal
kurang dari 2 minggu ya, US election ini digelar. Kemudian dari komoditas, minyak mentah dan Brent ini ikut melemah signifikan karena peningkatan kasus COVID-19 yang dan pembatasan sosial yang kembali diterapkan di Spanyol, Inggris, Prancis, dan Italia. Ini meningkatkan kekhawatiran investor terkait permintaan minyak mentah dunia. WTI crude dan juga Brent ini ditutup melemah lebih dari 3%, tidak hanya ditopang dari kekhawatiran investor di sektor permintaan, ya di sisi permintaan maksud kami atau demand side, tetapi juga dari sisi penawaran atau supply side. Karena Libya meningkatkan produksi menjadi 525.000 barel per hari. Sebetulnya ini adalah dampak dari gencatan senjata. Ada dua partai yang mendominasi Libya, dan itu mencapai gencatan senjata, dan most likely gencatan senjata antara dua partai berpengaruh di Libya ini akan meningkatkan upaya stabilitas produksi minyak mentah dalam negeri mereka dan juga ekspor mereka. Memang Libya ini salah satu OPEC Plus dan oil supply country yang cukup signifikan di dunia. Dan adanya gencatan senjata itu diperkirakan tidak hanya menambah supply minyak mentah Libya ya, sebesar 525.000 barel per hari, tapi mungkin tahun 2021 ini bisa saja meningkat menjadi 1 juta barel per hari. Memang kita tahu bersama akhir-akhir ini adanya perjanjian antara Arab Saudi dan juga Rusia untuk melanjutkan pemangkasan minyak mentah, produksi minyak mentah sebesar 7,7 juta barel pada 2021 ini memperpanjang kesepakatan untuk pemangkasan minyak mentah yang tadinya 9,7 juta barel ya, diawali di April 2020 sampai saat ini, dan akan dilanjutkan di 2021 sebesar 7,7 juta barel per hari. Tapi ini tidak cukup menjadi sentimen positif bagi komoditas, karena itu tadi ya, ada Libya yang most likely akan meningkatkan produksi minyak mentah mereka, jadi juga harus ada dukungan dari negara OPEC Plus lainnya. Nah, ini belum terlihat adanya tanda-tanda dukungan dari negara-negara tersebut ya, apalagi tidak hanya Libya, seperti Irak dan juga Kanada itu akan mengejar ketertinggalan target produksi minyak mentah mereka di tahun 2021. Jadi adanya sentimen negatif both dari demand side and supply side itu yang membayangi WTI crude dan Brent, sehingga ditutup melemah di atas 3%, bahkan WTI crude kembali ditutup di atas level di bawah level 39 US dollar per barel. Kemudian yang menarik dari sisi komoditas tidak hanya minyak mentah dan juga WTI crude dan Brent ya, tetapi juga emas. Komoditi emas kita tahu ini berbanding terbalik dengan pergerakan dolar Amerika Serikat. Namun kemarin emas ini pergerakannya searah dengan dolar ya. Dolar kita tahu menguat, tetapi emas juga menguat meski tipis di 1.906 dolar per troy ounce atau menguat 0,03%. Nah, untuk alasan yang cukup unik, emas mengikuti pergerakan dolar Amerika Serikat karena ketidakpastian stimulus fiskal dan US election ini membuat investor memburu kedua safe haven, ya, USD atau dolar Amerika Serikat dan juga gold. Nah, ini juga erat kaitannya dengan apa yang sudah pernah dialami oleh market back di tahun 2016, yaitu 4 tahun silam ya, ketika US election digelar. Gold itu naik 9% ya, 8 November 2016 ya. Gold itu naik 9% dalam waktu sehari setelah Trump menang, karena digadang-gadang Hillary Clinton yang saat itu akan memenangkan US election dari Partai Demokrat. Tapi ketika Trump menang,
ketidakpastian itu meningkat sehingga gold itu naik cukup signifikan 9% dalam waktu 1 hari. Saya masih ingat pada saat itu masih diperdagangkan di level 1.200 US dollar per troy ounce. Kemudian ketika Trump naik, itu kemudian snap ke level harga tertingginya 1.337 US dollar per troy ounce, naik 9% karena ketidakpastian pasar gitu ya, what's going on, karena pada saat itu Trump dengan kampanyenya yang sangat-sangat banyak sekali harsh statement yang dilontarkan oleh Trump pada saat itu. Jadi ketika dia menang, kandidat Republik menang, itu gold meningkat karena ketidakpastian meningkat. Namun kemudian ketika Trump menyatakan pidato kemenangannya atau victory speech, itu berhasil menenangkan market, menenangkan kondisi Amerika Serikat, sehingga dolar kembali menguat dan gold itu ditutup melemah 4,5% dari level tertingginya. Jadi dari 1.200-an, kemudian 1.277 kalau tidak salah pada saat itu, kemudian meningkat menjadi tertinggi di level 1.337, kemudian turun kembali ditutup di level harga 1.227 atau 77 ya seingat saya. Itu menandakan dalam waktu 1 hari volatilitas emas yang cukup signifikan, dan kemudian pelemahan emas kemudian berlanjut hingga akhir tahun 2016 kemarin, sebelum kemudian snap back menguat di awal tahun 2017. Nah, most likely ini akan kemudian diikuti ya untuk US election. Jadi volatilitas untuk komoditas gold, emas ini akan kembali menjadi sorotan pada saat 3 November yang akan datang ya, US election digelar. Ya, kemudian sentimen yang lain di luar Amerika Serikat, Eropa semakin dekat untuk menerapkan kebijakan ketat seperti yang terjadi di awal pandemik. Republik Ceko menjadi negara terkini di Eropa yang menerapkan kebijakan jam malam, menyusul jejak langkah Prancis, Spanyol, dan Italia. Ya, pemerintah negara-negara di Eropa ini kesulitan ya mengendalikan penyebaran virus COVID-19, sementara pada saat yang sama harus menghadapi penolakan yang semakin kuat dari masyarakat terhadap kebijakan pembatasan sosial, karena ini pasti akan melukai sektor tenaga kerja dan juga bisnis gitu ya, apalagi UMKM. Kemudian dari Asia, investor mencerna rilis data pertumbuhan ekonomi atau PDB Korea Selatan yang tumbuh 1,9% kuartal to kuartal, meskipun konsumsi kontraksi tipis di 0,1%, belanja pemerintah tumbuh 0,1%, akibat lonjakan pengeluaran yang berkaitan dengan tunjangan kesehatan. Ekspor tumbuh 15,6%, ditopang oleh sektor otomotif dan semikonduktor yang sementara yang menopang ya. Sementara impor itu naik hampir 5%, itu didorong oleh impor BBM dan juga produk kimia. Kemudian dari sisi politik, investor memantau pertemuan Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok yang dimulai kemarin. Pertemuan ini diyakini akan menyetujui rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita ke-14, yaitu tahun 2021 dan tahun 2025. Sementara strategi nasional jangka panjang menengah ini baru ada Vision 2035 gitu ya. Jadi ini yang kita tahu, Cina, Tiongkok ini menjadi sorotan seluruh dunia karena yang menjadi pertama kali negara yang pemulihan ekonominya back on the track dan melanjutkan pemulihan tersebut dengan adanya agenda pembangunan 5 tahun ke depan. Pertemuan ini juga akan membahas strategi double circulation untuk memerangi dampak dari pandemik dan tekanan Amerika Serikat ya, trade war between China and
Amerika Serikat, United States itu masih terus berlangsung. Banyak pihak juga menduga Presiden Xi Jinping akan mendorong ide masa jabatan presiden seumur hidup. Untuk hari ini, investor menanti rilis data industrial profit bulan September Tiongkok. Ya, tidak hanya sentimen negatif yang kami lihat, regional Asia dan juga IHSG akan mencerna hal tersebut ya, tetapi juga secara teknikal memang IHSG kemarin mentok di level MA 200. Most likely IHSG akan melemah terbatas hari ini dengan support di level 5093 dan resisten di level 5184. Baik, untuk headline emiten dalam negeri, kami punya 3 berita dari Chandra Asri Petrochemical, dari Mark Dynamic Indonesia, dan United Tractors. PT Chandra Asri Petrochemical, TPIA, memang masih membukukan penurunan pendapatan 8,62% secara tahunan menjadi 1,27 miliar US dollar per September 2020. Kemudian PT Mark Dynamic Indonesia Tbk meraih laba bersih sebesar 89,98 atau 90 miliar rupiah hingga kuartal ketiga 2020. Ini meningkat sebesar 37,37% dari 65,50 miliar rupiah pada tahun sebelumnya. Kemudian yang terakhir dari UNTR, PT United Tractor Tbk membukukan penurunan laba bersih 38% secara tahunan pada kuartal 3 2020 menjadi 5,3 triliun rupiah. Perolehan laba turun seiring dengan koreksi pada pos pendapatan. Ya, kemarin asing mencatatkan net buy sebesar 175,3 miliar rupiah, ini yang membawa IHSG menguat ya di 0,6% kemarin. Secara year to date performansi IHSG minus 18,34%, sementara LQ45 performansinya secara year to date minus 21,49%. Dengan demikian, secara year to date, asing mencatatkan net sales sebesar 61,94 triliun rupiah pada pasar regional. Rekomendasi teknikal kami hari ini, kami punya AALI. Meskipun masih sideways ya buat short term dan medium term, tapi kami lihat adanya opportunity, Bapak Ibu boleh coba trade buy di level harga 10.550 dengan target harga di level 10.900 atau bisa ditahan sampai level harga 11.350. Jangan lupa stop loss di level harga 10.150. Kemudian yang kedua ada Akra. Sideways sama ya buat short term dan medium term. Bapak Ibu boleh coba trade buy di level harga 2.640 dengan target harga di level 2.700 atau bisa ditahan sampai level harga 2.780. Jangan lupa stop loss di level harga 2.570. DOIT yang terakhir, bullish short term, memang medium term masih sideways. Bapak Ibu boleh coba trade buy di level harga 246 dengan target harga di level 256 atau bisa ditahan sampai level harga 268. Jangan lupa stop loss di level harga 236. AALI trade buy 10.550, target 10.900, 11.350, stop loss 10.150. Akra trade buy
2.640, target 2.700, 2.780, stop loss 2.570, dan yang terakhir doi, trade buy 246, target 256, 268, dan stop loss 236. Demikian presentasi webinar kami mengakhiri minggu ini. Seperti biasa, pertanyaan boleh disampaikan di question box. Rekan saya Zami akan melayani pertanyaan Bapak Ibu sejenak. Terima kasih. Tes, halo. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai sesi Q&A-nya. Pertama Pak Hendral ini menanyakan BNI ya. BNI, BSD, ASRI. Ya BNI masih tipis-tipis aja ya. Dan cenderungan memang masih bergerak di atas MA5. Walaupun demikian tidak sekuat ini ya perbankan yang lain penguatannya, dan kemungkinan masih tipis-tipis aja dengan resistensi 4950 ya. 4950 bisa dipakai sebagai resistance di BNI. Kalau BSD BSD-nya kalau mau ditahan juga masih oke. Selama masih di atas MA5 nih seperti saat ini ya. MA5 ada di sekitar 865. Sama close masih di atas itu masih oke untuk di hold sih BSD-nya. Ada resistance juga sih sebetulnya. Resistance sekitar 900. Dan kalau breakout dari sana peluang untuk lanjut uptrend masih terbuka lebar BSD-nya. Kalau ASRI
udah lumayan tinggi sih ya. ASRI. Dan kalau baru mau masuk sih ketinggian. Dan baiknya untuk sell on strength dulu kalau sudah punya ya. Kecuali ada koreksi hingga 146 boleh dipertimbangkan untuk buy on weakness di ASRI 146 ya. Ya, kemudian Pak Wisber, S Hardware, Pewon MDKA, BTN juga ya. S Hardware, sideways aja sih Pak. Dan jika baru ingin ambil posisi, baiknya di kisaran range bawah saja. Mungkin tunggu lebih bentar lagi di 1505 gitu ya. 1500-an 1000 atau 1505. Resisten di sekitar 1600. Untuk S hardware, peonnya gimana? Peon masih bagus dan perlahan-lahan masih terus uptrend. Meski akan menguji MA 200-nya dulu ya. Tadi BSD dan ASRI udah breakout MA 200. Jadi itu boleh dipakai sebagai resistance juga, 430 kurang lebih. Kemudian MDKA. MDKA-nya kecenderungan sih masih oke untuk di hold ya. Resisten saat ini sekitar 1870. 1870 boleh diperhatikan untuk MDKA sebagai resistance terdekatnya ya. Kalau ingin ambil posisi di MDKA belum ada barang maksudnya, trade buy masih boleh sih ya. Atau kalau ada penurunan hingga 1800 apalagi boleh dicoba diantrikan. Kemudian BTN. BTN kemarin naik tajam ya. 2 hari yang lalu. Kalau bisa di sekitar MA 200 kalau dapat boleh sih ya. Itu 1340 kurang lebih ya. 1340. Low hari ini 1370. Boleh sih dicicil saja pada range tersebut ya. 1370 hingga 1340. Kalau belum ada posisi. Kalau sudah ada ya hold aja masih boleh. Masih oke pergerakannya di BTN ini. Palus Kito Hambali, BJBR, INDF, BNI. INDF berada di dekat-dekat support sih ya. Kalau belum ada posisi, menarik sih untuk buy on support, yaitu ya sekitar level sekarang lah ya, 7.000, 7.050. Dan resistance akan mencoba menuju 7.200, kurang lebih ya, 7.200-an.
7.250. Itu resisten terdekat di INDF. Lalu BJBR-nya gimana? BJBR juga menarik ya. Oke sih ya, kalau misalnya sudah punya posisi ya di hold juga boleh. Ini dekat-dekat resisten sih memang, yaitu 1160-an ya. 1160, 1170. Tetapi jika breakout dari sana, potensi untuk lanjut terbuka lebar masih, dan menarik sih BJBR ini. Kalau baru ingin ambil posisi, baiknya tunggu ada koreksi lah ya, untuk sabar sedikit. Paling tidak hingga 1090 hingga 1090 hingga 1080. Range-nya di level tersebut. BNI-nya sudah ya, Pak Luskito, kemudian Pak Robert, Pegas, BRI, Sido. Pegas masih oke sih ya, masih bergerak terus di atas MA5 juga. Tahan saja kalau sudah punya. Paling tidak pertama nih menuju resisten 1140, lalu akan menguji EMA 200-nya di 1170. Itu untuk Pegas. Lalu BRI gimana? Sido dan Sido ya. BRI-nya bagus sih Pak. Kemarin juga ini ya, penguatannya lumayan, dan ini akan menjadi kunci juga menguji MA 200, yaitu di sekitaran 3390 atau 3400 lah ya. Breakout dari sana signifikasinya sangat besar sih kalau breakout dari 3400, dan bisa jadi terus akan membentuk level uptrend ya di BRI. Sido muncul gimana? Sido bagus ya, dan juga akan membagikan dividen interim ya kalau tidak salah. Level all time high ya. Kalau baru ingin ambil posisi, level buy on weakness mungkin sekitar 800. Resistance akan mencoba menguji 835. Ya betul, 835, 830. Kemudian high sebelumnya ya, hari kemarin 860. Masih bagus untuk dicermati Sido. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Budiman, Tower ya. Apakah masih layak untuk di hold? Modal tanggung gitu ya maksudnya.
BSDE level entry dan roti juga ya. Tower iya kecenderungannya sideways ya setelah periode uptrend yang lumayan hingga bulan Agustus. Saat ini berada di level-level supportnya ya. Jika jika punya posisi dan mungkin average-nya masih di atas gitu ya. Sebetulnya sih salah satu pilihan defensif juga ya saham-saham tower ini. Tapi sayangnya sekarang mungkin ya dengan potensi perbaikan ekonomi orang-orang pada beralih ya dari saham-saham defensif. Kan tapi ini udah oversold juga sih ya, masih oke sih. Sekarang di kisaran support hingga 975. Mungkin jika breakdown malah ya dari 970 boleh lah ya mulai cut loss di tower jika breakdown daripada 970. BSDE entry boleh coba di 870 di sekitar MA5 ya. Boleh dicoba di entry kan saja. Kemudian rotinya 1250 in resistance. Kalau mau entry sekitar level sekarang sih masih oke ya. Tapi langkah baiknya coba di 1230. Kecenderungan memang kadang likuiditas tidak terlalu tebal ya di saham roti ini. Seperti tidak konsisten ya hariannya. Tapi jika itu tidak masalah untuk Pak Budiman 12.30 hingga 12.20 mungkin range entry-nya ya. Baik, lanjut pertanyaan selanjutnya Bu Feni menanyakan PTBA MNCN. JBP ya. PTBA sekarang berada di level supportnya sih ya, dekat-dekat support 1950. Kalau mau dicicil pelan-pelan boleh, menarik sih ya, buy on support di PTBA 1950 paling tidak. 1960 juga masih boleh untuk entry-nya. Resistance 2000 dulu, lalu hingga menguji high sebelumnya ya, di sekitar 2050. Lalu ICBP, ICBP perlahan agak downtrend ya, walaupun tidak terlalu signifikan gitu ya. Tapi untungnya baiknya sudah agak terbatas ya penurunannya. Dan level-level ini masih menarik ya untuk cicil beli 9600-an hingga 9700 rupiah.
untuk level entry di ICBP. Resistance terdekatnya 9920. 9.920. Demikian Bu Feni. Bu Ayu, tower 1005, boleh fresh down. 95. Tadi udah ya. Tower tanggung sih ya. Kalau 1005 masih dekat. Mungkin tidak terlalu signifikan jadinya harga penurunannya. Ini biarin saja dulu. Pilihannya nanti ya, kalau support memang ada di 970. Tapi jikalau breakdown dari 970 mungkin ada peluang hingga 930 penurunan. Pertama perhatikan 970 dulu sebagai supportnya. Nanti kalau udah sebaiknya sih kalau mau average down baiknya di harga bawah saja supaya lumayan berasa ya, maksudnya penurunan harga average-nya. Itu Bu Ayu. Kemudian Bu Reni, Rals, HMSP, United Tractor. Ralsnya oke sih ya beberapa hari ini, 3 hari ini khususnya. Dan sekarang menguji level resistance 590 kurang lebih. Boleh aja kalau sudah punya siap-siap jualan di sekitar 590. Mungkin kalau baru ingin koleksi boleh on breakout saja, breakout dari 590 atau buy on breakout dari 600 ya supaya lebih konfirmasi untuk ikut beli jika ada penguatan hingga di atas 600. Kemudian HMSP gimana? HMSP United Tractor ya. HMSP spek buy mungkin ya. Memang menarik nih di sekitar support 1400-an. Kemarin ada penurunan cukup tajam hingga level tersebut ya. Kalau tertarik untuk beli mungkin sekarang level spek buy ya, sambil menunggu juga bagaimana pengumuman harga cukai di kisaran berapa. Tetapi kelihatannya 2 tahun beruntun cukai dengan persen tinggi agak menyusahkan juga ya. Dan di tengah tentu perlambatan dan juga kesulitan para perusahaan, pasti pemerintah juga masih akan menggodok lagi ya bagaimana kenaikan cukai ini supaya tidak terlalu tinggi. Tapi memang masih kita tunggu lah ya persennya di berapa. Tapi saat ini karena masih tertahan di level support, menarik sih untuk diperhatikan. Dan kalau ingin koleksi boleh. Level resistance 1475 atau 1500-an dulu. Lalu United Tractor. UT pasca dividen, ex dividen agak turun perlahan-lahan ya. Tapi overall masih oke UT. Diversifikasi bisnisnya juga cukup menahan UT di tengah perlambatan ini ya. Kalau baru ingin koleksi, boleh saja tunggu agak lebih bawah ya. Ditunggu hingga 21.000 atau 20.700. Level low pada September lalu. Mungkin level tersebut level yang menarik untuk jika ingin koleksi di UT.
Baik Pak Lubek menanyakan Unilever, BTPS, prediksi support dan resistensinya bagaimana. Unilever masih bergerak sideways aja ya mungkin ya. Support di kisaran di bawah sini 7800-an ya, 7800, 77, 90. Resistance sekitar 7950 ya. 7950, 8 ribuan. Mungkin terdekat di situ. Lalu BTPS BTPS mungkin support di sekitar 3700 pas. Resistance akan menguji level MA5 ya betul MA5-nya di 3890 atau 3880. Itu untuk Unilever BTPS ya. Bu Lina, PTBN sudah ya. Menarik untuk buy on weakness di PTBA. Kalau Antam untuk Pak Budiman udah agak tinggian sih kalau baru mau masuk Pak, dan boleh sell on selling dulu. Ingat harganya lumayan tinggi ya, dan volume juga cenderung menurun. Kemudian di TMG-nya gimana Bu Lina? TMG kecenderungan sideways sih ya. Kalaupun ingin koleksi di level support di sekitar 8035 atau 8040 boleh diperhatikan ya. Dengan range resistance sekitar 8250 hingga 8350. Bagaimana dengan base Bu Mainur? Base-nya mari kita lihat. Base mungkin sekarang dekat-dekat resistance juga ya base. Performa pergerakan saham sejak bulan Agustus cukup baik ya. Dan mungkin resistance lanjutan jika berhasil tembus daripada 1806 ini atau 188 maksudnya 188 atau 186, selanjutnya akan menguji 194 ya. Kalau sudah punya boleh masih ditahan sih Bu base-nya. Pak Ruskito Wika. Wika sekarang mungkin berada di supportnya ya. Dekat-dekat dengan MA20 1170. Dekat-dekat level tersebut jika ingin koleksi boleh dipertimbangkan untuk Wika. Pak Ferdinand Tins Adaro. Mari kita lihat gimana. Tins Adaro, tinsnya kecenderungan sudah habis nampaknya uptrendnya dulu, dan boleh realisasikan profitnya kalau misalnya belum realisasikan. Level support lanjutan mungkin ke 800 atau 815 dulu, lalu 800 rupiah. Jika baru ingin koleksi, wait and see dulu sih ya. Ini karena sudah ketinggian harganya, ada potensi koreksi terlebih dahulu. Kemudian Adero
Adaro level koleksi mungkin di sekitar 1110 level yang idealnya ya. 1110 untuk koleksi Adaro. Resistance 1160 dulu, lalu ke 1200 rupiah kurang lebih. BRPT gimana? Coba kita lihat BRPT masih oke sih ya, selama masih gerak di atas MA5 ya 920, 915 kurang lebih, dan close di atas itu juga masih oke untuk di hold ya. Untuk BRPT 945 mungkin resistance-nya atau 950 pasnya ya. 950 resistance yang akan diuji kembali di BRPT. Lalu Indi juga ya. Indi gimana? Indika cenderungan sideways, mirip-mirip apa tadi ya? ITMG mungkin pergerakannya. Mirip-mirip ITMG. Di level ideal untuk koleksi jika belum ada posisi di Indi 900 rupiah lah ya. 900, 890 boleh diperhatikan. Range resistance nanti menuju level 950-an hingga 965. Pak Wisber mengenai SAME ya. Kita lihat SAME. Beberapa hari ke belakang cukup ada pergerakan, tapi kadang volumenya dia tidak terlalu liquid, Pak. Hingga agak kesulitan jika likuiditasnya hilang kembali gitu ya. Akan lebih sulit untuk menjualnya. Dan sekarang pun tidak terlalu tebal seperti 3 hari 4 hari yang lalu ya. Gitu sih ya. Kalaupun ingin masuk, baiknya disarankan untuk trading harian saja, Pak Wisper. Pak Irfan Maulana, Elsa gimana? Elsa masih bertengger di sini-sini aja sih ya. Jika ingin koleksi level idealnya 210. Resistance mungkin masih di sekitar sini dulu 216 lalu 220. Kalau segitu Harum ya, coba kita lihat Harum. Harumnya kalau baru mau ikut sih udah agak ketinggian sih Pak. Kalaupun ingin coba ikut paling tidak spek buy di 2120 dan disyaratkan tidak terlalu banyak dulu masuknya ya, kan udah levelnya sangat tinggi. Kemudian SIMP. Juga kadang tidak terlalu liquid ya, tapi boleh diperhatikan ya, karena penguatan hari ini sudah breakout daripada level resistance sebelumnya sehingga signifikasinya cukup baik ya. Kalaupun ingin coba ikut, boleh coba antrikan ya, mungkin di level 330, 326. Level resistance selanjutnya sekitar 345, 346 ya. Seperti itu untuk SIM. NKP-nya gimana? Di NKP masih sideways aja sih ya. Paling enggak menguji resistance di sekitar 9450 atau 9400 dulu, 9400 ya. Kemudian Tekim
Oke. Tekimnya 6350, 6400 resistance. Pergerakan masih cenderung sideways lah ya, pada bulan Oktober ini, mulai dari awal Oktober ya kurang lebih. Demikian Pak Luskito. Mari kita lihat bagaimana pergerakan IHSG sebelum kita tutup. IHSG performanya hari ini masih sideways lah ya. Memang ini MA 200 signifikansi sangat besar jika berhasil di breakout ya. Yaitu sekitar 5150 garis merah ini. Boleh perhatikan sebelum-sebelumnya agak sulit untuk menembus garis merah ini. Terakhir sentuh di 27 Agustus. Sebelumnya di awal tahun ya. Jadi jika berhasil breakout daripada MA 200 5150 ini tanda sangat baik dan bisa jadi mulainya dari buluran kembali di IHSG. Boleh diperhatikan. Tapi sayangnya karena hari ini juga hari terakhir bursa untuk minggu ini maksudnya, sehingga ada peluang untuk aksi profit taking juga. Kemudian di ujung minggu ketika kita libur, ada beberapa data dari negara maju ya seperti Amerika dan Uni Eropa untuk data makroekonomi seperti PDB. Demikian juga bank sentralnya ya, beberapa bank sentral juga akan ada rapat kebijakan. Nah, minggu depannya lagi data-data kita ya keluar pada awal November. Dan yang ditunggu-tunggu level rilisnya PDB kita di 5 November. Jadi memang karena banyak data juga, jadi rentan juga untuk koreksi atau paling tidak sideways ya, mencari arah sambil menunggu level tersebut. Tapi jika malah breakout dari 5150, loss di atas itu ya contohnya, sangat baik signifikansinya dan bisa jadi pertanda atau mulainya dari uptrendnya kembali IHSG gitu sih. Mungkin itu dulu dari kami, sudah hampir jam atau lebih lah ya, dari jam 9:30. Besok libur dulu karena bursa juga libur. Dan mungkin kita akan berjumpa lagi pada bulan November langsung ya, tanggal 2 November, hari Senin. Dan karena juga sudah berganti bulan, kami ingatkan juga supaya untuk mendaftar kembali di bulan November, akan dikirimkan emailnya dan juga linknya, atau melalui Telegram juga boleh. Kurang lebih demikian, sampai jumpa. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa lagi hari Senin. Kami ucapkan selamat pagi dan salam cuan.